Oke, jadi selamat pagi ya. Kita akan bahas materi terakhir untuk persiapan UAS. Jadi ini email server. Terus lagi satu nanti kalian belajarnya mandiri itu tentang webmail. Jadi kalau nanti email servernya sudah sukses, nanti kalian bisa coba instalasi webmailnya agar email email server kalian ini bisa diakses dari sisi browsernya. Nah, sambil nyoba juga ya. Jadi silahkan dicoba domainnya dulu. Jadi kita coba ping. Kalau kemarin ada mail, kita coba yang surat. Nah, ini ya. Jadi sama seperti domain-domain kalian yang lain. Jadi nanti hasil pingnya ngarahnya ke IP address servernya. Jadi ini poin pentingnya ya. Ini harus sudah terhubung. Ini dari command prompt Windows, bukan dari putih. Ini beda. Jadi nggak usah hiraukan yang di putih. Jadi fokusnya di sisi kliennya ini. Nah terus bagi yang sudah oke untuk pingnya, nah terus kalian coba aktif telnet Windows. Nanti untuk apa cara namanya? Untuk menguji mail servernya, nah nanti kalian harus mengaktifkan ini dulu, telnetnya. Ya, nanti kalau misalnya ini kan Windows 10 dan Windows 11, jadi nanti kalau ada yang versi Windows di bawahnya, 7, 8, dan seterusnya, nanti coba cari caranya. Cuman ini gampang ya, ini tinggal nyentang bagian telnet ini aja, jadi nggak usah install. Ini di sisi Windows-nya, bukan di sisi Linux. Itu yang perlu kalian siapin. Oke, jadi saya lanjut untuk email server ini. Nah, kalau kemarin sudah bahas tentang domain server, terus tentang apa namanya web server, satu lagi ada namanya mail server ini. Nah, yang mail server ini kalian bisa gunakan untuk mengatur atau menjadi pusat keluar masuknya email di server kalian. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya email atau punya provider gitu ya, atau nanti mungkin hosting misalkan kalian punya perusahaan hosting, nanti kalau mau integrasi hostingnya, misalkan nanti sama seperti kita ya, jadi domain server itu nanti kita bisa include-kan dengan mail server ini. Jadi kalau kalian pernah atau sudah pernah berlangganan hosting, jadi hosting itu apa namanya server yang kalian sewa untuk menyimpan data website kalian. Nanti biasanya ada fasilitas emailnya. Nah, gimana cara bikin emailnya atau bikin data sentral untuk emailnya? Ya, kita harus bisa konfigurasi email server ini. Nah, jadi email server ini dia akan mengatur lalu lintas tentang penerimaan dan pengiriman email. Nah, karena dia sudah memisahkan dirinya ya, jadi antara penerimaan dan pengiriman. Jadi istilahnya ada dua protokol yang mengatur. Ada nanti protokol untuk menerima dan ada protokol untuk mengirim email. Nah, karena proses ini sudah dipisah atau ada dua protokol, otomatis nanti kalian akan menginstal dua buah aplikasi baru di sisi Linux. Nah, kalau kalian pernah nyoba, jadi kalau lagi send email di Gmail misalkan, jadi ketika kalian klik buat email atau mau send email atau klik send email, jadi proses ngirim dan nerimanya itu nggak bakal terganggu. Jadi ketika kalian klik send, kalaupun itu ada email masuk, dia akan masuk emailnya. Jadi dia tidak mengganggu proses pengiriman atau penerimaan email. Karena protokol yang digunakan itu berbeda. Jadi dia tidak menggunakan satu protokol untuk proses sending and receive ini.
Nah, protokol yang dimaksud itu ada namanya SMTP dan POP3. Nah, ini yang paling sering bakal kalian temukan ketika kalian berurusan dengan email. Tapi kita tidak perlu mendalami ini ya. Jadi di sini ada lagi yang lain. Biasanya yang sering dipakai SMTP untuk ngirim emailnya, terus POP3 ini untuk menerima email. Nanti ada bakal ketemu IMAP, nah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apa yang perlu kalian config ketika mau membuat email server ini? Jadi yang pertama kalian harus sudah punya subdomain yang kalian khususkan untuk email server kalian. Jadi ini sudah di tugas sebelumnya ya. Nah, terus selanjutnya kita akan mengkonfigurasi protokol sending, baru kita mencoba untuk eh, konfigurasi protokol receive-nya atau penerimaan emailnya. Nah, yang terakhir kita tinggal testing send and receive mailnya. Oke, ini yang cara apa namanya membuat subdomain email. Jadi nanti yang belum misalkan itu bisa aksesnya di bin ya. Ini bukan bin 9, cuman bin aja. Jadi sesuaikan dengan folder. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menginstal aplikasi untuk file server ini. Oke, saya pakai ini aja ya. Jadi yang pertama kalian bisa login dulu. Ini saya copy aja. Oke, ini saya pindah aja ya. Oke, sampai ini dulu dah. Ini dulu. Saya bawa ke sini. Oke, itu sudah ada di kolom chat kalian. Nah, jadi seperti biasa ya. Jadi biasakan untuk login sebagai super user ketika kalian akan mengkonfigurasi server. Terus untuk memastikan internetnya, jadi kalian harus coba update dulu. Baru lanjut install Postfix. Nah, cara install Postfix sebelumnya di Google Classroom itu ada dua file ya. Jadi yang pertama slideshow. Jadi yang ini, materi ini. Ini saya ambil yang penting-penting aja atau yang umum. Nah, secara spesifik kalian bisa download yang konfigurasi email server ini. Ini sudah saya upload juga. Jadi ini adalah step by step cara konfigurasi Postfix. Jadi kalian bisa ngikutin cara ini. Jadi, silakan dilihat di sini. Oke, saya lanjut. Nah, cara installnya adalah kita akan menginstal dua buah aplikasi ya. Pertama namanya Postfix, ini untuk send email. Yang kedua namanya Dovecot. Cuman Dovecot ini tidak bisa diinstal seperti Postfix. Jadi dia ada 3 komponen yang harus kita install. Jadi ada Dovecot Common, terus Dovecot ImapD, sama Dovecot Pop3D. Nah, cara installnya itu bisa satu-satu. Jadi kalian install Postfix dulu, terus install Dovecot Common, baru Dovecot ImapD, baru terakhir Dovecot Pop3D. Atau kalian install semuanya berbarengan seperti ini. Itu bisa. Bisa kalian coba. Jadi kalau misalkan satu-satu, jadi nanti caranya adalah apt get install Postfix. Seperti ini. Nah, karena di sini sudah terinstall, jadi di sini sudah versi yang terbaru. Nanti silakan coba kalian install Postfix dan Dovecot. Nah, selanjutnya setelah instalasi selesai, selanjutnya adalah mengkonfigurasi Postfix-nya dulu. Jadi kita coba config yang untuk sending-nya dulu. Nah, sebenarnya saat
install pertama kali, jadi dia akan munculnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan instalasi seperti ini. Ini sama dengan yang di PDF ini. Nanti akan munculnya dari sini. Ini yang untuk instalasi Postfix pertama kali ya. Nah, dia sama. Ini kalian tinggal tab terus enter di pointer OK ini. Nah, ini kalian pilih aja internet site, biarin di internet site terus kalian OK. Nah, di sini sistem mail name-nya kalian ganti dengan subdomain mail kalian. Jadi kalau kemarin saya ada dua ya untuk mail ini. Jadi yang pertama ada surat, yang kedua ada mail. Ada dua. Nah, karena yang mail sudah, jadi saya ganti sekarang ini menjadi surat. Oke. Sistem mail name ini jadi nama domain yang kalian gunakan untuk sistem mail kalian. Jadi kalau di saya misalkan saya pakai surat, mungkin di tempat kalian ada yang pakai mail, silahkan mailnya yang diinputkan di bagian ini. Terus ini bisa kalian OK, ini biarin kosong, ini tinggal di OK aja. Nah, di bagian sini sama ya. Jadi kalau misalkan bagian ini tidak berisi, kalian tambahkan di paling depan. Jadi mail ini nanti kalian ganti jadi surat. Terus setelah itu tinggal di OK aja. Ini biarin. Oke, ini biarin. Nah, di bagian ini adalah network ID ya yang diinputkan. Kalau misalkan IP address-nya sama seperti ini, jadi network ID-nya adalah seperti ini. Jadi nanti yang diinputkan bagian ini. Kalau misalkan yang pakai apa namanya VMware ya, VMware itu biasanya IP-nya seperti ini, 91 100 udah bilang, notasinya 24. Nah, ini network ID-nya jadinya nanti 0, notasi 24. Ini yang Oracle, ini IP address Oracle ya. Kalau misalkan tidak muncul kedua IP ini, coba dipastikan apa namanya konfigurasi networknya. Jadi kalau dia cuma NAT aja, IP ini pasti nggak muncul. IP ini nggak muncul. Jadi kalian harus ubah dia ke host only adapter ini. Oke, kalau sudah host only adapter posisinya, berarti coba kalian cek IP address-nya. Jadi kalau misalnya muncul seperti ini, jadi yang diinput bagian yang ini. Kalau misalkan kalian pakai VMware, jadi yang kalian input yang bawah ini. Oke, kalau sudah, saya lanjut. Karena di sini masih IP address-nya adalah 56 ya. Jadi 56104. Jadi dia masih sama. Jadi saya biarin. Karena ini sudah benar. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini biarin aja. Ini OK, ini OK, ini biarin all. Nah, ini adalah proses konfigurasi pertama kali saat kalian install. Ini dibiarin aja. Nah, selanjutnya ada bagian yang harus kalian isi. Kalian bisa lihat di bagian ini. Oke, di sini nggak perlu pindah apa namanya, nggak perlu pindah direktori ya. Jadi langsung aja nano, terus etc, terus postfix, terus kalian ketik main.cf. Ini sintaknya ada di bagian ada di sini, atau sintaknya ada di slide view.
eh ini nggak, kalau kecepatan nggak usah diikutin dulu. Jadi ini sudah saya record. Nanti saya post lagi di grup Telegram aja. Oke, silakan diperhatikan aja dulu. Nah, ini adalah yang tadi saya ganti ya. Saya ganti di saat pertama kali instalasi Postpac-nya. Nah, cuman ada beberapa bagian yang tidak berubah. Contohnya di My Hostname ini. Jadi kalau misalkan dia tidak berubah, silahkan diganti lagi. Ini saya ganti jadi surat. Terus yang kalian perlu cek adalah My Hostname. Ini sudah saya tulis di sini. Terus ada di My Destination. Ini kalau belum ada domain mail kalian bisa diisi di sini. Terus di bagian My Network. Ini yang paling penting. Jangan masukin IP address Linux-nya di sini ya. Yang dimasukkan adalah network ID Linux-nya. Oke, setelah itu, nah biasanya di bagian ini yang tidak berisi, home mailbox ini. Jadi home mailbox ini biasanya tidak isi, tapi kalau sudah isi biarin aja. Nah kalau sudah, tinggal disimpan. Pakai Ctrl X, terus Y, terus simpan. Oke, setelah itu tinggal kalian restart Postpac-nya. Oke, sistem CTL bisa reload, bisa restart. Nah, konfigurasi Postpac-nya cuman itu aja ya. Ini untuk pengujiannya. Jadi pengujiannya kita coba login lewat sini. Atau kita coba pengujiannya lewat sini. Jadi caranya adalah kalau misalkan telnet kalian, kalau telnetnya belum keinstall ya, kalian bisa coba ketik telnet. Kalau muncul seperti ini berarti telnetnya sudah keinstall. Tapi kalau belum, harus diaktifkan dulu menggunakan cara ini. Jadi cari di Google aja cara aktivasi telnet di Windows. Oke, ini untuk quit-nya atau exit dari telnet pakai perintah quit. Dia akan balik lagi. Nah, selanjutnya adalah untuk menguji Postpac, kalian bisa ketik telnet, terus nama domainnya. Jadi saya pakai surat tadi ya, @dd2n.jarcom. Nah, di sini kalau kalian enter ini, nah ini dia bingung nih. Dia mau ke arah Postpac, dia mau ngapain nih? Dia mau nyoba sending apa nyoba receive. Jadi untuk sending, jadi di bagian akhirnya kalian tambahkan 25. Ini adalah port yang digunakan untuk mengirim email. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti konfigurasi Postpac-nya sudah benar. Ini artinya si telnetnya sudah bisa mengakses domain mail yang kalian konfigurasi di bagian Postpac ini. Jadi kalau ini belum muncul, coba cek lagi konfigurasi di main.cf ini. Pelan-pelan aja, nanti kalian bisa ikutin yang di sini. Nah, kalau ini adalah yang belum diedit ya. Jadi biasanya kalau kalian habis install terus coba langsung main.cf-nya, nah seperti ini. Biasanya konfigurasinya kayak gini, nanti bisa dilihat. Nah, terus kalau kalian setelah edit jadinya seperti ini. Jadi nanti diperhatikan aja pelan-pelan. Dan nanti kalau Postpac-nya belum ready kayak ini, jadi coba konfigurasi lagi main.cf ini. Oke. Terus ini bisa kalian skip ya. Jadi dvkg reconfigure ini untuk
nginstal Postfix atau konfigur ulang Postfix saat pertama kali install. Jadi kalau sudah selesai install, jadi jangan pakai ini lagi. Jadi langsung ke main.cf aja. Oke, ini saat pertama kali install Postfix. Nah, di sini ada dua tutorial ya. Jadi yang ini waktu itu saya bikinnya pakai firmware. Terus yang di slide, nah yang di slide ini saya pakai yang Oracle VirtualBox. Nanti diperhatikan main network ini. Nanti kalau misalkan di sini nanti kalian pakai IP address yang kalian inputkan, nah di sini nggak bakal muncul ya. Ini pasti error, dia nggak bakal bisa connected seperti ini. Jadi diperhatikan aja main network. Oke, setelah itu baru lanjut ke konfigurasi ini cara pengujiannya. Baru lanjut ke konfigurasi Dovecot-nya. Nah, jadi di Dovecot ini ngeditnya dikit ya. Jadi tinggal nambahin ini di bagian protokol. Terus biasanya kalau email itu ada username dan passwordnya. Nah, biasanya di plain text ini kenapa harus dinonaktifkan? Jadi agar si password user emailnya bisa diinputkan. Jadi kalau ini tidak dikonfig, yang bagian ini ya, jadi nanti kalau kalian input passwordnya itu akan dibilang error. Jadi kalau nanti masalahnya di password user, berarti nanti kalian belum di bagian ini, plain text ini. Oke, kita coba yang konfigurasi Dovecot ya. Jadi tidak usah pindah directory lagi ya, karena ini config-nya sedikit. Jadi langsung saja dovecot. Nah, ini tinggal dibawa ke kursor yang paling bawah. Ini sama dengan yang konfigurasi file server ya. Jadi ditambahkan. Nah, hati-hati mengetikkan protocols ini. Ini harus ada S-nya. Hati-hati tipe ya. Imap sama POP3. Cukup ditambahkan itu aja. Kalau sudah, tinggal di Ctrl X. Nah, lagi satu yang plain text ini. Jadi nanti tinggal ngikutin ini. Ini Dovecot ya. Ini tipe Dovecot, bukan Dovecon. etc Dovecot sama condi terus standout. Ini nanti kalian ilangin di sini. Disable plain text-nya biasanya awalnya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah yes. Nanti coba kalau kalian sudah berhasil install Dovecot, nanti diperhatikan biasanya nih ini yes, terus ada pagarnya, terus konfigurasinya kalian ilangin pagarnya, terus yes-nya kalian ganti no. Kalau misalkan di sini sudah no, cukup hilangin tanda pagar aja. Habis itu tinggal disimpan. Nah, habis itu tinggal restart Dovecot-nya. Oke. Dovecot-nya sesimpel itu. Nah, terus untuk menguji Dovecot, jadi tadi kalau sending dia pakai port 25, jadi kalau yang untuk receive kita ganti jadi 110. Nah, kalau sudah seperti ini, Dovecot-nya sudah siap dipakai. Cuman sebenarnya tanpa mengedit ini pun, mestinya Dovecot-nya sudah ready ya, kalau kalian coba. Tapi ini adalah konfigurasi ekstranya, agar nanti emailnya bisa ditangkap oleh si
mail servernya, terus agar user yang memiliki password itu bisa nginputin passwordnya. Jadi kan nggak mungkin kalau kalian bikin email itu nggak ada passwordnya. Jadi harus ada passwordnya setiap user yang akan terkoneksi ke mail server kalian. Sehingga ini harus di set disable plain text ini. Nah, oke. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya apa nih kira-kira? Kita sudah punya email servernya. Terus next-nya apa nih kira-kira untuk menjalankan email server ini? Protokol sending sudah oke, receive protokolnya sudah oke juga. Next-nya apa kira-kira? Nah, next-nya adalah bikin user. Jadi kalau server kalian sudah oke, nah kita perlu membuat user ini. Jadi ini sudah ada di bagian ini. Ini saya ganti aja ya. Kalau kemarin kelas Denpasar saya pakai Bangli usernya. Jadi sekarang saya pakai Denpasar aja. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara ya. Jadi bisa ngikutin ini atau yang di sini untuk menambahkan user. Jadi kalau kalian perhatikan di slide ini, nah kalau kita bikin pakai user add, jadi nanti kita harus menambahkan password. Karena di menggunakan user add ini, passwordnya tidak otomatis create ya. Jadi kita harus set passwordnya. Jadi kalau saya contohkan, kita coba dulu dari bikin grup ya. Jadi kenapa harus bikin grup? Jadi biar nanti user-user yang kalian inputkan ke server kalian itu masuk ke kotak namanya grup email ini. Jadi semua yang akan berurusan dengan mail server itu adalah grupnya di mail ini. Kalau nanti bikin user untuk mail server, bisa diganti nama grup ini. Nanti disesuaikan aja. Bisa mail, bisa surat. Nah, terus baru add usernya ke dalam kotak grup ini. Jadi kalau bikin grup user, saya coba ya. Kalau kemarin saya pakai mail, coba sekarang saya ganti jadi surat. User mode min a. Ini huruf kecil, huruf besar mempengaruhi ya. Saya coba ganti surat. Ini mau nggak? Oke. Ini nggak ada ya. Jadi harus dibuatkan dulu grup suratnya. Jadi yang eksis adalah yang grup mail. Jadi di semua Linux yang ready cuman grup mail ini. Oke. Grup mailnya sudah terbuat, baru bikin yang user add. Jadi kalau saya coba user add min m min g, ini grupnya masuk ke mail ya. Terus nama usernya. Jadi saya coba Denpasar 1. Nah, kalau menggunakan user add, si passwordnya nggak otomatis ke create ya. Jadi kita harus buatkan passwordnya secara manual. swd, nama usernya, Denpasar 1. Di sini saya pakai simple aja, 1, 2, 3. Ini pembuatan user Denpasar 1 plus menambahkan passwordnya untuk user baru ini. Nah, sebenarnya ada cara lagi satu untuk membuat usernya. Nanti kalian bisa ngikutin yang di PDF aja, biar user dan passwordnya sekalian dibuat. Nah, ini ya, user add. Terus nanti ada lagi satu yang
Nah, di add user. Oke, tadi yang user add. Nah, sekarang kita coba yang add user. Add user. Add user dan pasar 2. Nah, di sini langsung muncul prompt untuk ngimputin password ke Denpasar 2 ini. Jadi passwordnya saya samain aja, 123, 123. Oke, ini kalian enter aja, dikosongin nggak apa-apa. Dan ini terakhir Y. Nah, sekarang kita sudah punya user 2 ya, Denpasar 1 dengan Denpasar 2 ini. Sekarang kita tinggal menguji send and receive-nya. Nah, ini adalah oke, ini untuk sending, jadi full syntax-nya. Nah, kalau sudah config user udah kalian buat, jadi ini bisa di-minimize, kita fokus di bagian ini aja, telnet. Oke, saya buka dua aja ya. Oke, yang pertama adalah kita akan menguji sendingnya dulu. Kalau sudah seperti ini, nah untuk email server ini, jadi ini basisnya teks ya, jadi untuk pengujian send and receive aja dulu. Jadi belum bisa diklik-klik. Karena sistemnya masih basis teks. Jadi segala perintah untuk mengirim dan menerima email itu menggunakan input perintah ya dari si telnet ini. Nah, sekarang saya contohkan. Jadi kalau misalkan nanti kalian nyoba terus ada tipe gitu ya, misalkan ini kan mestinya mail from ya, mestinya adalah mail from. Misalkan nanti kalian salah ketik seperti ini, mail from, nah, gitu misalkan. Ini kalau kalian backspace gitu ya, ini karakternya nggak hilang. Ya, jadi dia seperti ini. Yang pasar, nah, ini salah ya. Yang pasar 1. Ini kalau kalian enter, nah, ini komennya salah dibilang. Jadi nanti kalau misalkan kalian salah ketik, misalkan udah mestinya MA ya, terus kalian ketik ME, langsung aja enter ya, nggak usah di backspace. Jangan menggunakan backspace di sini atau tombol del. Jadi kalau udah salah, mending di enter aja. Jadi yang benar seperti ini. Nah, ini salah. Mail from dan pasar 1. Nah, ini sudah salah ya. Kalau banyak salahnya, mending di quit aja. Nah, ini kita ulang lagi untuk join. Mail from dan pasar 1. Ini adalah user siapa yang mengirim. Jadi mail from bahasanya. Nah, terus untuk penerimanya dia jadi pakai RCPT2. RCPT2 kita kirim ke Denpasar 2. Nah, kalau sudah oke, berarti sintaknya sudah oke ya. Terus yang dikirim adalah data. Ini wajib menulis data di sini. Nah, terus di sini adalah email atau pesan yang mau kalian kirim ke si Denpasar 2 ini. Email percobaan kelas Bangli. Kita misalkan plan enter untuk untuk memberhentikan proses ini, karena kan kita mau ngirimnya sampai ini aja. Ini kalian tinggal tambahkan tanda titik terus kalian enter. Nah, ini emailnya sudah terkirim. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerima email. Ini yang menerima email. Jadi diperhatikan ya, kalau sending dia pakai port 25, kalau receive atau ngecek email kan pakai yang 110. Jadi di sini kita coba lagi.
telnet terus surat dot fdwa.com port 110. Oke, record ini sudah oke. Di sini sama ya, jadi kalau sudah salah pengetikannya mending langsung di enter aja. Jadi untuk loginnya user, nama usernya di sini ngeceknya yang login berarti kalau di sini dia ngirim ke Denpasar 2, berarti waktu kalian login di Dovecoat itu pakai user yang kedua. Denpasar 2 baru masukin passwordnya. Oke, udah bacaan login. Sekarang untuk melihat isi pesannya, kalian tinggal ketikkan perintah list. Nah, di sini ada satu message yang muncul. Jadi untuk membuka, itu kalian bisa pakai perintah retr ini. retr 1. Nah, diketik yang di bagian ini ya, depan. Nah, ini adalah isi pesannya, mail percobaan bahasa Inggris. Jadi pesannya sudah nyampe ya. Jadi yang dikirim dari user Denpasar 1 ke user Denpasar 2, jadi mailnya telah masuk. Nah, konfliknya tidak sesimpel ini ya. Jadi nanti kalian harus ngikutin dulu. Biasanya sebelum ada tambahan konfliknya, jadi nanti lihat di sini aja. Itu kalian pasti akan menemukan seperti ini. Jadi ketika login, ketika kalian ngirim, terus kalian ngecek emailnya, ketika bersukses login, terus kalian ketik list, biasanya pertama kali itu pasti message-nya 0. Jadi pesannya nggak masuk. Nah, tugas kalian adalah memecahkan masalah ini. Dan tutorialnya sudah ada di sini. Oke, nanti tinggal ikutin ini aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau kalian tanyakan? Videonya yang untuk email ini kayaknya nggak ada, tapi yang untuk webmail itu ada ya. Videonya sudah saya upload juga. Nanti WAS-nya sampai di webmail. Nanti WAS-nya sampai di webmail. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada. Jadi ini biarin aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di email ini, kok di sini? Nah, di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi kalau login, kita kan nggak pakai kayak biasanya kalian login di email ya. Jadi domain mailnya nggak ikut di input di sini. Ini bedanya versi apa namanya? Yang versi teks sama yang versi webmail. Jadi bisa diakses dari sisi browser ini. Nah, cuman kalau kalian cek di sisi ini, jadi di sini muncul nih Denpasar 1 @surat.fddwn.jarkom. Nah, dia ngirimnya ke Denpasar 2 @surat.fddwn.jarkom. Jadi ini ada hubungannya dengan domain server kalian. Jadi pastikan dulu domain ini sudah berhasil kalian ping. Baru masuk ke konfigurasi postfix dan recordnya. Jadi kalau ini belum sukses, jangan lanjut dulu ke bagian ini. Itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pandai ada? Masih nyoba-nyoba. Oh, masih nyoba-nyoba. Pandai di mana? Di kampus, Pak. Di kampus.
Besok ikut tarik tambang kan? Pandai, pandai. Saya lagi sakit, Pak. Sakit apa kamu? Nggak enak badan, Pak. Coba ntar beli masaku ya. Apa, Pak? Masaku. Beliin masaku. Tambah sakit malah gitu, Pak. Enggak, biar enak badannya masaku itu kan. Atau enggak Ajinomoto boleh juga. Pandai udah sampai mana nyobanya? Install udah? Masih di main.js-nya itu, Pak. Oke. Situ-situnya. Oke. Tadi waktu install muncul yang ping-ping itu nggak? Yang ini. Ini muncul nggak? Biasanya nggak muncul. Muncul. Nah, itu dah. Oke. Siapa itu kampus? Berapa orang di kampus? Coba yang di kampus resen. Satu. Satu aja. Dua. Oh, Idli di kampus. Oke, 5 orang. Oke. Oh, 6 orangnya di kampus? Oke. Oke, itu dicoba dulu ya. Habis ini ada form tugas. Silahkan dikonfig dulu postfix the record-nya, nanti diupload ke Google Classroom. Yang terakhir nanti bagian webmail. Jadi webmailnya silahkan dilihat di video tutorial ya. Terus minggu depan kita sepertinya kan nanti ujian di tanggal ini ya, 15 ini. Jadi minggu depan saya kasih kuis ya. Kuis bukan project, jadi kuisnya jawab singkat. Jadi kalian bisa dari rumah kuisnya di Google Form. Nanti disesuaikan aja. Nanti di minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Dora ada? Dora ada? Oh, ada. Ada, Pak. Dora di mana? Di kos. Di asrama, Pak. Oke. Oke, Dora masih bingung? Masih nyoba? Belum dicoba, Pak. Oke. Oke, silakan dicoba ini ya. Untuk konfigurasi ini. Nanti UAS-nya sampai di webmail dari sistem remote-nya sampai di webmail. Oke, itu silakan dicoba dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Di luar ini mungkin ada yang mau kalian tanyakan? Belum ya? Nah, mumpung ingat nih, persentase kalian kan sudah bikin persentase ya, nilai kelas Bangli. Oke, UAS, UTS, tugas, dosensi. Nah, dari dari dosen yang lain persentasenya gimana nih biasanya?
Atau kalian merubah di kelas saya boleh? Ada ide? UASnya mau berapa persen nilainya? Halo? Masih ada orang di kelas ini? Yang saya panggil aja ya. Relia ada nggak? Relia ada ya? Ada Pak. Nah, di kelas lain UAS-nya berapa persen? UAS-nya 50, UTS 25, Bentar, tugas 25. UTS 25, tugas? Tugas 25. Astaga. Beneran? Iya Pak. Oke, ini saya tambah lagi satu ya. Jadi kuis ini buat tambah nilai aja deh. Persensi nggak sih? Absensi nggak isi? Mana Relia? Relia Anggreni. Persensi nggak isi? Kayaknya mungkin langsung tugasnya, soalnya kalau Bu Surya UAS-nya itu 50, UTS 25, tugas 25 gitu Pak. Oh, oke. Ini berarti 100. Atau gini, UAS 100 gimana? Nggak bisa Pak. Kok bisa? Ini bisa tuh, bisa kan? UAS 100 ngilang gitu gimana? Ini ya. Eh, Oke, yang tadi opsi aja ya. Oke, ini opsi. eh, ini opsi satu. Berarti ini nggak ada. Ini nggak ada. Tapi nanti saya sesuaikan lagi ya sama di web nilainya. Ini opsi satu. Saya bikin opsi dua. Oke, UAS, UAS ini standar sih. Tugas ini biasanya 10, ini 15. Ini udah habis ya? Hmm, ini berapa nih? Ini 75, 105 ya. Biasanya gini sih. Tugas ini 20. Oke, ini kuis hilang aja deh. Berarti kuisnya nanti pakai nilai tambahan aja. Oke, oke kalau ini aja deh. Eh, Kalian mau yang opsi satu apa opsi dua? Jadi kalau kalau ini saya lihat eh resensinya nggak penting. Kalau kelas lain gimana? Pak Pak Kusta gimana? Sama. Kalau kalau yang lain gimana? Pandai mana pandai? Pandai pandai. Eh, si Edlin lah. Edlin ada? Ada Pak. Kalau Pak Kusta gimana? Aduh, Pak, masih mikir Pak. Kok mikir? Ngapain mikir kamu? Yang punya kontrak kontrak kuliah siapa aja? Baru Bu Surya aja? Yang punya kontrak kuliah siapa aja? Bu Surya aja.
Wakil Korti ya Pak? Ada wakil Korti nggak? Saya Pak. Oh, Relia wakil Korti. Oh, berat ya. Eh, siapa lagi yang punya kontrak kuliah? Kayaknya yang baru ngasih tahu Bu Surya sama Pak Yudis aja. Kalau Pak Yudis gimana? Sama, sama kayak ini. Sama Pak, UASnya lebih besar. Oh, UASnya digedein lagi. Berapa? 50 sama dia kayak yang Bu Surya. Terus bedanya? Nggak ada bedanya Pak, sama. Oh, tadi beda katanya. Oke, berarti ada dua opsi ya. Oke, kalau kalian gimana? Mau yang mana nih? Opsi satu atau opsi dua? Atau pasrah aja? Tugasnya 25. Berarti presensi nggak? Datang, datang, datang nggak datang, berarti nggak apa-apa presensinya. Oke, gini aja deh. Nanti ini saya bawa ke Telegram aja ya. Nanti silakan di posting di kelas kalian. Nanti ada opsi satu dan opsi dua ini. Atau kalian mau punya opsi tiga? Atau kalian mau punya opsi tiga? Opsi tiganya apa? Biasanya sih ini 50, 25, 10, presensinya 15% di sini. Ini kalian kebayang nggak nih maksud persen-persen ini? Kebayang nggak? Kebayang nggak kira-kira maksudnya ini? Ada yang masih bingung dengan persentase ini? Ada yang kebayang? Relia mana? Relia, Saya Pak. Relia tahu maksud persentase ini? Tahu Pak. Misalnya gimana? Kalau kalau UAS 100 nilainya Relia berapa di UAS? Jadi gini ya, kalau yang belum paham, nah ini kan UAS-nya ini ya, 50%, UTS 25, ini 25. Jadi kalau misalkan ini dikali sama nilai kalian ya. Kalau misalnya UAS-nya dapat 100, nah ini akan dikali 50%. Jadi nilainya adalah 50. Nilai kalian adalah 50 di sini. Terus di sini UAS-nya sama. Jadi kalau misalkan kalau kalian dapat 100, di sini jadi nilainya adalah 25. Ini sama juga. Misalkan kalau tugas ini biasanya kumulatif ya. Jadi tugas selama perkuliahan itu bakal dikumulatif. Jadi dibagi banyak tugas. Jadi misalkan setelah dibagi itu nilai kalian adalah 100, nanti akan dikali dengan 25 ini. Jadi 25. Nah, kalau misalkan ketiganya ini adalah 100, jadi nilai akhir kalian adalah 100 gitu. Nanti dari nilai 100 ini akan dikonversi lagi jadi ABCDE. Gitu gunanya. Ini akan dikonversi, nilai kalian akan dikonversi lagi. Nah, kalau sekarang sudah kebayang, nah persentase ini kalian bisa tentukan kalian mau yang gede di mana gitu. Kalau misalkan pakainya UAS kita ini bakal kecil, berarti di sini yang dikecilin persentasenya. Jadi kalau misalkan anggap berapa ya? Atau UAS-nya digedein 60% misalkan. Gitu. Ada ide mungkin? Kalau saya biasanya sih yang ini, tapi ditentuin secara terpisah. Jadi 50, UTS kalian 25, jadi tugasnya cuma 10%. Nah, presensi ini yang penting. Gitu.
Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Pak, Ya. mau bertanya, kenapa saya nggak mau menerima medsusnya, Pak ya? Astaga, tak kira bahas ini. Ini baca dulu ya. Kan udah dibilang tadi. Mana dia? Oh, kalian lagi sibuk bikin itu. Nih, bukan ini. Nih, gini kan? Iya, Pak. Ya, ngikutin. Tuh. Oke, diikutin aja dulu. Ini PR-nya, jadi coba-coba sendiri. Tapi di sini udah saya kasih apa namanya? Saya kasih tahu caranya. Kalau masih belum sukses yang ini, nanti coba cari referensi lain lagi. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini saya post di grup aja ya. Siapa tahu di grup kalian mau bicara. Izin Pak, Ya, kalau Pak Adi keaktifan 10%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 30. bentar. Opsi 3. Apa? UAS 30, UAS 30, UTS UTS 30, 30, ya, tugas, tugas 20%, terus kuis 10%, kuis, ya, keaktifan 10%. 60. Oke, oke, ini opsi 3. Ini sama yang lainnya. Oke. Oke, nanti saya post ini di ini ya. Ini untuk yang Jarkom sama praktikum Jarkom. Nanti pakai opsi mana nih? Oh, ada aktif ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Kalau tidak, silakan dikerjakan untuk email server ini. Form tugas dan absensi nanti saya post di Google Classroom. Ini silakan dicoba dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Ingat minggu depan itu kuis. Jadi kuisnya nggak project ya. Jadi kuisnya nggak project. Jadi cuma jawab singkat aja.